Halo semuanya, baik lagi di YouTube V Hideout. Di depan gua sudah ada Royal Enfield Classic 500 tahun 2017 nih. Apa aja yang menarik dari Royal Enfield satu ini? Mari kita bahas. Ya, Royal Enfield ini merupakan salah satu motor besar atau moge ya, dengan gaya crusher retro yang terinspirasi dari motor G2 1948. Makanya kenapa dibuat bentuknya seperti ini nih teman-teman. Sebenarnya ini adalah motor yang tidak terlalu tua atau bukan motuba lah. Karena ya walaupun produksinya pertama kali tahun 2009, tapi motor ini sebenarnya 2017 nih teman-teman, yang ada di depan gue ini. Dia motor 2017 tapi sudah full injection FI. Royal Enfield Battle Green, warna Battle Green tahun 2017 dengan gaya klasik, yang motor ini pabrikannya Inggris tapi diproduksinya di India nih teman-teman. Ya, varian klasik muncul pada awal tahun 2009 nih teman-teman, dengan dua varian ya, 350 dan 500 cc. Tapi yang 500 cc lebih tepatnya di 499 cc. Kemudian yang 500 cc itu teman-teman, itu produksi terakhir cuman sampai sekitar 2020-an ya. Jadi dari 2009 sampai 2020-an nih teman-teman. Kenapa udah discontinue yang varian 500 cc ini? Karena 500 cc satu silinder ini nih, yang varian klasik ini teman-teman, itu tidak lolos uji emisi ya. Jadi dibuatlah oleh Royal Enfield itu versi yang klasik 650 twin, dan itu mesinnya banyak, bukan cuman yang versi klasik doang. Ya, seperti di mesin Interceptor 650 cc itu twin ya, 2 silinder teman-teman, Continental GT dan juga Classic Twin nih teman-teman. Ada juga Shotgun dan Super Meteor, itu menggunakan basic mesin yang sama yang dikeluarkan oleh Royal Enfield. Jadi mengapa yang 500 cc satu silinder ini discontinue teman-teman? Oke, sebelum kita masuk ke kondisi dan apa saja yang sudah dirubah dari Royal Enfield satu ini, gue bakalan cerita sedikit nih tentang spesifikasi mesinnya teman-teman. Jadi yang digunakan oleh Royal Enfield ini adalah mesin berkapasitas 500 cc, lebih tepatnya 499, dengan satu silinder teman-teman dan 2 busi. Itu menghasilkan torsi sekitar 27 Nm. Dan tenaga kudanya berapa ya? Pokoknya tenaga kudanya tuh horsepowernya tidak lebih besar dari torsinya teman-teman. Makanya itu mengapa motor ini adalah motor dengan gaya klasik yang mengandalkan torsi teman-teman. Karena setelah gue baca di web juga, kecepatan maksimal cuma 110 sampai 120 km per jam. Itu artinya motor ini tidak bisa dibawa untuk kencang-kencangan atau ngebut-ngebutan teman-teman, tapi lebih ke torsi. Bisa dilihat sendiri di leheran knalpotnya aja udah ini tuh gede ya, sampai ke belakang. Oke, selanjutnya gue bakalan fokus ngebahas tentang kondisi dan apa aja yang udah dirubah dari Royal Enfield Classic 500 yang ada di depan gue ini teman-teman. Kita mulai dari bagian kokpit dulu kali ya. Di sini dari hand grip, holder, stang, ya, holder kiri kanan itu masih bawaan semua teman-teman. Spion ini udah ganti. Dia harusnya kalau yang Orion RE itu dia ada tulisannya di bawah gitu teman-teman. Bandul juga nih, bandul kayak bawaan cuman di repaint aja. Kaca spion gak ori. Nah, ini bagian komponen dari speedometer ya teman-teman. Ini sangat simple dan bergaya klasik ya. Di sini cuma ada kilometer, ya kan, kecepatan, terus ada high beam, netral, indikator sen. Di sini kuncinya cuman kunci mati kontak, dan ini kunci on kontak. Nah, di sebelah kanan sini yang bulat itu cuman cek engine sama bensin teman-teman. Jadi nggak ada indikator bensinnya tuh seperti pakai jarum atau pakai bar. Jadi kalau bensinnya habis, di sini tuh nyala teman-teman, nyala warna merah gitu tadi. Oke, lanjut, gue bakalan masuk ke bagian depan ini teman-teman. Jadi ini motor
melebihi Vespa ya teman-teman, full besi semua ini. Walaupun bisa dikatakan ya bodinya nggak sebanyak Vespa sih. Nah ini dia nih headlampnya teman-teman. Headlamp ini masih bulat ya, gede. Saya nggak tahu incinya berapa, tapi ini masih halogen teman-teman. Dan ini masih bawaannya, masih halogen, dan itu nih terang banget nih teman-teman. Kemudian di sini ada aksen topi. Saya lupa ya ini bawaan dari RE-nya apa enggak gitu. Kemungkinan dua lampu sen ini kayaknya sudah diganti. Oh ya, belum, masih bawaan. Di sini ada emblem Royal Enfield. Oh sorry, ke atas lagi. Di sini ada dua lampu kota atau lampu senja ya, yang sama-sama berwarna kuning seperti lampu yang ininya. Oke lanjut, kita masuk ke bagian bawah. Di sini shocknya itu di cover ya teman-teman, pakai cover yang besi kayak gini nih. Jadi asnya dia nggak kelihatan. As depannya nih, shock depan menggunakan shock biasa, bukan upside down ya. Tapi mungkin ini diameternya gede banget. Ini bisa sekitar 35an teman-teman, 34 sampai 35, hampir setara Scorpio atau Tiger sih. Tapi ini dia di cover oleh cover besi. Terus di sini ada spakbor, masih bawaannya juga ya, dan pelek. Nah, oh iya, sorry lupa. Jadi Royal Enfield itu kan warnanya banyak nih teman-teman. Nah, untuk seri yang Battle Green ini, dia velgnya sama seperti warna bodinya teman-teman. Jika warna yang lain tuh kayak warna coklat, chrome atau hitam, itu dia semua peleknya cuman warna chrome aja teman-teman. Oke lanjut, kita ke bagian remnya nih teman-teman, sebelah kiri. Ini disc masih bawaannya. Remnya standar aja ya, 2 piston, dan belakangnya juga masih tromol dia. Nah ini dia teman-teman, modifan pertama yang sangat kelihatan lah. Bannya sudah diganti. Jadi velg standarnya ini ring 19 dan yang belakangnya itu ring 18. Kalau aslinya ukuran bannya saya kurang tahu ya, tapi ban yang ini udah pakai swallow yang klasik teman-teman. Ban ini udah diganti swallow klasik dengan ukuran 350 ring 19 gitu. Oke lanjut ke bagian tangki teman-teman. Di sini tangki beserta cat-catnya masih Orient ya, dengan kapasitas 13,5 liter teman-teman. Ya cukup lah untuk 500 cc 1 silinder, untuk misalnya mau dibawa touring atau untuk perkotaan lumayan, nggak begitu irit, nggak begitu boros juga sih. Bisa seliter 30 lah gitu yang saya baca ya. Di sini udah ditempel stiker. Ini seperti mirip aksen-aksen RE Classic 500 Pegasus teman-teman. Dia logonya ada di sini kalau yang seri Pegasus. Nah, by the way, yang seri Pegasus itu warnanya sama seperti ini teman-teman, Battle Green. Cuman yang seri Pegasus itu dia lebih terbatas aja sih. Jadi kayak cuman 1000 unit apa di dunia atau 1000 unit di Indonesia gitu. Mungkin boleh teman-teman yang lebih tahu komen di bawah ya. Nah oke, kita lanjut ke bagian mesin nih teman-teman. Ini mesinnya 500 cc ya, 1 silinder teman-teman. Inletnya ini gede banget, tapi dia 2 busi, dan dia sekali ganti oli itu sekitar 2,5 liter apa 2,7 liter gitu. Jadi olinya ini sangat-sangat banyak teman-teman. Jadi modif kedua yaitu yang diganti, bukan diganti sih, ini ditambah ya. Ini dengan menggunakan wrap untuk selang knalpotnya nih. Dan juga knalpotnya sih sebenarnya sudah dibobok ya. Jadi dari sini dia dipotong, kemungkinan kemudian di ke belakang itu dibobok teman-teman. Jadi suaranya lebih menggelegar, bukan seperti pada aslinya. Oke lanjut, kita bagian ini ya, jok ya. Jok ini teman-teman sudah diganti kulitnya saja. Jadi yang diganti cuman kulitnya aja, busanya masih busa Orient dalamnya. Ini juga nih ditempel stiker kayak sebelah kanannya itu. Ini juga masih rapat kokoh. Nah untuk jok belakang ini teman-teman itu dicopot ya. Jadi Orientnya juga masih ada. Tadinya pengen dipakein tas, cuman mungkin dibiarkan begini biar ala-ala Pegasus kali ya. Kalau dia kan, kalau yang saya lihat di web itu Pegasus awalnya dia nggak pakai jok belakang gitu loh teman-teman. Oke lanjut, stiker vehicle teman-teman, nggak berguna sih. Nah ini kita masuk ke bagian belakang nih teman-teman. Ini velgnya menggunakan ring 18. Bannya juga sudah diganti menggunakan swallow klasik ukuran 450 ring 18 teman-teman. Dan yang uniknya juga ini,
Biasanya kalau motor rem belakangnya tromol, rantainya itu di sebelah kanan dan rem tromolnya itu di sebelah kiri. Sedangkan motor ini rantai beserta remnya itu di sebelah kanan. Lumayan unik nih teman-teman, walaupun dia masih pakai tromol, tapi dia juga udah double disc ya, di double shock sorry. Nah, yang ada keluaran baru itu di varian yang 350 teman-teman. Dia tuh ada di 2022 ke atas lah sampai sekarang. Perubahannya cukup banyak ya. Dia ada di double disc, terus ada ABS-nya gitu. Kalau yang seri 350 di atas 2022 tuh yang keluaran terbaru teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke bagian cek sound nih teman-teman. Suara dari Royal Enfield Classic 500. Dan gue baru nyadar ini motor masih berpendingin udara, belum berpendingin cairan. Makanya nggak ada radiator di depannya sini. Keren juga sih ya, walaupun 2 busi dan olinya sekitar 2,7 liter. Oke lanjut, kita cek sound ya. Ini speedometer dengan simple kayak gini. Suaranya aja udah suara-suara torsi gitu nih teman-teman. Jadi beda ya dengan suara-suara motor dengan 2 silinder, 3 silinder sampai 4 silinder, yang dimana suaranya tuh dia cepet teman-teman, nggak kayak pincang-pincang seperti ini gitu. Kalau ini kan karena dia 500 cc 1 silinder, jadi dia ngandelinnya torsi teman-teman, dan dari suaranya tuh kayak lebih pincang-pincang gitu loh, kayak dar 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 dar. Enak sih suaranya. Kalau menurut kalian gimana nih suaranya nih? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat gue bahas nih tentang Royal Enfield Battle Green Classic 501 ini. Bagi kalian yang lebih paham ya, atau lebih banyak tahu soal Royal Enfield di Indonesia, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.